Pelaksanaan perlawanan yang pertama adalah mencuci tangan sampai siku atau bisa mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya memakai APD mengikuti sabun tangan latex. Masker. Kemudian kacamata pelindung. Selanjutnya adalah memastikan keselamatan. Yang pertama adalah memastikan keselamatan penolong. Apa penolong aman, kemudian memastikan keselamatan orang lain aman, kemudian memastikan keselamatan korban aman. Selanjutnya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firman Sudrasa, kemudian ini rekan saya Leni Kusumawati. Kami dari UKKS RPMI Unit UINSEJU Purwokerto. Kami bisa menolong. Kami minta izin untuk menolong korban. Selanjutnya adalah menanyakan kronologi kejadian. Kemudian setelah menanyakan kronologi kejadian adalah menentukan kesan umum. Menentukan kesan umum, korban mengalami kasus trauma. Selanjutnya menanyakan apakah sudah ada tindakan awal, belum ada tindakan awal. Kemudian mengecek apakah ada cedera yang mengancam nyawa, tidak ada cedera yang mengancam nyawa. Kemudian meminta tolong kepada penolong dua untuk memberikan bantuan. Selanjutnya adalah mengecek respon dengan teknik ASNR, awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Yang pertama adalah mengecek respon dengan awas. Apa korban awas, korban tidak awas. Kemudian mengecek respon suara dengan cara mendekati korban, posisikan penolong sejajar dengan korban. Mengecek respon suara yang pertama adalah Mbak, apakah ada respon? Kemudian korban berikan respon. Selanjutnya adalah korban komunikatif atau tidak, Mbak. Kemudian korban komunikatif. Selanjutnya memperkenalkan diri kepada korban. Mbak, perkenalkan, nama saya Firman Sudrasa. Kemudian rekan saya Leni Kusumawati. Kami dari UKKS RPMI Unit UINSEJU Purwokerto. Kami bisa menolong. Apa kami diizinkan? Iya. Selanjutnya korban telah memberikan izin. Mbak, bagaimana posisi nyamannya? Kemudian meminta izin untuk memposisikan korban dengan posisi duduk. Penolong Mbak, tolong bantu saya posisikan nyaman korban dengan posisi duduk. Izin untuk membantu. Selanjutnya menanyakan keluhan utama, obat-obatan, makanan, penyakit, alergi, dan kronologi. Mbak, keluhan utamanya apa ya, Mbak? Aduh, ini segala masalah tuh nggak bisa digerakin ini. Kemudian ekspos peperkan luka. Ternyata ada perubahan bentuk, tidak ada luka, ada nyeri, ada bengkak. Kemudian korban mengalami dislokasi. Selanjutnya meminta korban memutuskan geses. Mbak, bisa digerakkan sedikit? Nggak bisa. Bagaimana sensasinya, Mbak? Nggak kerasa juga. Selanjutnya meminta penolong dua untuk menangani dislokasi. Selanjutnya melakukan kembali menanyakan korban. Mbak, apakah ada keluhan lainnya? Kemudian menanyakan, Mbak, obat-obatan terakhir dikonsumsi? Tidak ada. Makanan dan minumannya terakhir dikonsumsi? Kemudian penyakit yang diderita? Tidak ada. Alergi apakah ada, Mbak? Tidak ada. Kemudian bagaimana kronologi kejadiannya? Jadi terserempet. Foto minta tolong tadi. Kemudian menangani dislokasi setelah menanyakan korban. Kemudian menyuruh untuk penolong dua untuk menenangkan korban. Kenapa nggak bisa digerakin ini tangan aku? Tenang ya, Mbak, ini kami sedang menangani karena Mbak mengalami dislokasi, jadi kami meminta izin untuk melakukan penyediaan, Mbak. Nanti bisa sembuhkan ini? Bisa, Mbak. Kemudian setelah penanganan dislokasi selesai, kemudian meminta izin untuk mengecek tanda-tanda vital. Mbak, izinkan saya untuk mengecek tanda-tanda vital ya, Mbak. Kemudian menempelkan 3 jari pada tangan korban. Kemudian menghitung nadi korban selama 1 menit. Nadi korban 80 kali per menit normal. Kemudian mengecek nafas korban dengan menempelkan pada perut korban selama 1 menit. Nafas korban 20 kali per menit normal. Selanjutnya mengecek suhu korban dengan cara kasih sabun tangan latex. Kemudian membandingkan suhu korban dengan penolong. Suhu korban normal. Selanjutnya mengecek warna kulit korban membandingkan
membandingkan warna kulit korban dengan penolong. Warna kulit korban normal. Yang terakhir adalah mengecek WPK. WPK korban normal. Penolong 2, tolong catat apa yang telah saya dapatkan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik. Mbak, izinkan kami untuk melakukan pemeriksaan fisik ya Mbak, karena takutnya ada cederanya. Silakan tolong Mbak melakukan pemeriksaan fisik. Kalau bagian atas apakah ada yang sakit Mbak? Jajan. Benar apakah ada yang sakit Mbak? Ini satu. Bagian anggota gerak atas apakah ada yang sakit? Ini siku sakit juga sebelah kiri. Kemudian pengunjungan fisik. Selanjutnya ada rasa sakit di bagian sikut, ekspos atau luka. Tidak ada perubahan bentuk, ada luka, ada nyeri, tidak ada bengkak. Korban mengalami luka. Lutut dengan bawah. Sebelah kaki aku sakit yang kanan. Saya izin melihat lukanya ya Mbak? Iya. Ekspos, apakah ada perubahan bentuk? Tidak ada. Apakah ada luka? Tidak ada. Apakah ada nyeri? Tidak ada. Apakah ada bengkak? Ada. Mbak, indahnya terkena terkilir. Saya izin untuk mengobatinya ya Mbak. Selanjutnya menangani luka yang ada di sikut, kemudian meminta izin kepada korban. Mbak, saya minta izin untuk menangani ya Mbak. Yang pertama adalah membersihkan luka dengan cairan antiseptik atau alkohol, kemudian tutup luka dengan kain basah sedikit ditekan, kemudian beri mitela sebagai penyangga. Kemudian setelah penanganan selesai, melakukan pemeriksaan berkala. Yang pertama adalah mengecek respon korban. Mbak, apakah masih bisa mendengar suara saya? Bersih. Kemudian selanjutnya meminta izin untuk mengecek tanda-tanda vital tulang. Mbak, izinkan saya mengecek tanda-tanda vital tulang Mbak. Menempelkan 3 jari untuk mengecek nadi, kemudian hitung dalam 1 menit. Nadi korban 80 kali per menit normal. Kemudian mengecek nafas, tempelkan tangan korban pada perut korban dalam 1 menit. Nanti nafas korban adalah 20 kali per menit normal. Selanjutnya adalah masukkan pemeriksaan fisik ulang. Menolong 2, tolong cek pemeriksaan fisik ulang. Apakah bagian kepala ada yang sakit? Betul. Apakah anggota gerak ada yang sakit? Betul. Apakah anggota badan ada yang sakit? Betul. Apakah anggota gerak bawah ada yang sakit? Betul. Kemudian penata laksana yang pertama adalah tanya kepada korban. Mbak, apakah penanganannya ada yang masih sakit? Betul. Kemudian mengecek penanganan, tolong 2, tolong cek bidai dan tolong cek yang bagian sikut. Tidak ada darah yang mengalir, ikatan telah kencang. Kemudian selanjutnya adalah penata laksana. Meminta izin kepada korban untuk menanyakan posisi nyaman. Mbak, posisi nyamannya tidur atau duduk ya Mbak? Tidur aja. Korban jawab dengan duduk. Kemudian selanjutnya penolong 2 tolong ambil tandu untuk evakuasi korban. Mbak, minta izin geser ya. Penolong 2 tolong bantu. Mbak Bandel sudah datang. Saya pindahkan ke tadi ya Mbak. Yo, kemudian melakukan evakuasi. Turunkan. Selanjutnya yaitu melepas APD. Cuci tangan menggunakan air mengalir atau dapat menggunakan sanitizer. Penanganan selesai.